warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatona. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, dari SMK Ma'arif 1 Kebumen. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Purwati. Ibu Purwati ini adalah seorang guru mapel sejarah di SMK Ma'arif 1 Kebumen yang mengampu kelas 10 sama kelas 11. Baiklah, Assalamualaikum Bu Purwati. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kelihatan sehat, kelihatan bergas karena habis jalan sehat ya Bu? Iya Bu, habis jalan sehat. Jadi sebelumnya saya di sini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak yang mana saya akan melakukan observasi dalam pembelajaran. Nah, sebelum melakukan observasi di sini, saya akan melakukan diskusi bercakap-cakap santai dengan Bu Purwati, di mana tahapannya itu adalah pra-observasi. Adapun tujuan dari pra-observasi di sini adalah untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu Purwati saat nanti akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu Ibu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Purwati. Siap Bu? Siap Bu, baik. Ya. Jadi besok kan saya akan melakukan observasi kepada Ibu Purwati. Iya. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Purwati itu apa saja ya Bu? Tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan itu, yang pertama itu siswa dapat memahami, menganalisis dari corak budaya sosial kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti saya di situ akan memberikan penjelasan tentang 3 kerajaan dulu Bu, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Kerajaan Kalingga. Iya. Berarti di sini ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu. Tadi Ibu menjelaskan bahwa nanti peserta didik dapat menjelaskan atau menganalisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, politik pada kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kutai, Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Kerajaan Kalingga. Terus yang kedua, tadi peserta didik dapat membuat produk seperti itu ya Iya, Bu. Kira-kira nanti dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Ibu Purwati itu apa saja ya Bu? Jadi nanti saya di sini berencana dulu ya Bu, merencanakan untuk besok proses belajar mengajar itu melalui 4 pembelajaran. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga itu diferensiasi, terus dan KSE. Oh iya. Baik ya Bu. Jadi di sini ada 4 area pengembangan. Iya. Nah, terus pertanyaannya itu yang mana ya Bu? Yang mana yang keterampilan, yang mana yang pengetahuan, yang mana yang pembelajaran diferensiasi, dan yang mana yang KSE-nya? Jadi yang pertama itu untuk pengetahuan. Jadi di sini nanti siswa dapat memahami, menganalisis corak budaya sosial dan ekonomi dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu dari segi keterampilan. Dari segi keterampilan nanti siswa diharapkan atau nanti siswa dapat menghasilkan produk untuk dipresentasikan. Yang ketiga yaitu melalui diferensiasi produk. Jadi nanti siswa menghasilkan produk untuk dipresentasikan, tapi nanti dibebaskan Bu, bisa melalui PowerPoint, poster, dan lain-lain. Wah, bagus sekali ya Bu untuk area pengembangannya. Terus dari area pengembangan itu kira-kira strategi apa yang akan Bu Purwati lakukan dalam pembelajaran? Jadi untuk metode yang akan saya lakukan yaitu melalui PBL. Jadi di mana nanti siswanya melakukan diskusi per kelompok, dan nanti per kelompok itu akan mempresentasikan dari tugas masing-masing kelompok tersebut. Berarti dibuat kelompok seperti itu ya Bu? Iya Bu. Nah, terus kira-kira dalam pembentukan kelompok itu apakah anak dibebaskan atau seperti apa Bu? Biasanya saya itu terapkan itu
melalui sistem berhitung, Bu. Oh, Iya, seperti jadi itu. nanti misalkan berhitung 1 sampai 4. Nanti yang nomor 1 itu sama nomor 1, 2 sama 2. Terus kira-kira media yang akan dipersiapkan oleh Bu Purwati apa saja ya? Untuk media yang akan saya persiapkan yaitu saya akan menyiapkan PowerPoint. Oke. PowerPoint, terus ada laptop, LCD, dan akan menampilkan gambar-gambar yang menarik untuk siswa. Bu, kayaknya tadi rencananya Bu Purwati sudah lengkap sekali. Terus kira-kira waktunya kapan ya Bu saya bisa melakukan observasi terhadap Ibu Purwati? Hari Jumat, Bu, jam ke-34 di kelas 10 TEB. Tanggal 2, Bu. Tanggal 2 Januari ya. Januari. Ya baik ya Bu, disepakati bahwa besok saya hari Jumat tanggal 2 Januari saya akan masuk ke kelasnya Bu Purwati di kelas 10 TEB. Iya. Dari percakapan ini kira-kira yang diperoleh itu apa ya Bu? Jadi saya bisa mempersiapkan dengan semaksimal mungkin untuk pembelajaran besok yang akan Ibu dampingi. Oh iya, jadi sudah ada pandangan Oke, sudah ada pandangan. Baiklah, mungkin percakapannya cukup sampai di sini. Yang jelas besok saya akan masuk ke kelasnya Bu Purwati. Semoga pembelajaran besok saat saya melakukan observasi itu akan terbaik untuk siswa ya Bu. Iya, Bu. Akan berjalan dengan lancar. Demikian percakapan pra observasi yang sudah saya lakukan dengan Ibu Purwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngebengah ya aku. Ngebengah. Artinya kita awal mengerekam suara. Masalahnya itu juga. Saya orang di suaranya. Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen dari SMK Ma'arif 1 Kebumen. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Purwati. Beliau adalah guru sejarah di SMK Ma'arif 1 Kebumen, guru kelas 10 dan kelas 11 nih Bu. Nggih, Bu. Di sini saya juga ditemani oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Nur Khotimah. Selamat pagi Bu Nur Khotimah. Pripun kabare? Alhamdulillah. Langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Oke, Bu. Setelah kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi terhadap Bu Purwati saat pembelajaran di kelas. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan percakapan kali ini kita akan mereview, ya, merefleksikan bagaimana pembelajaran yang telah Ibu Purwati lakukan di dalam kelas. Ya, Bu. Gimana kabarnya Bu Purwati? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, kayaknya hari ini lagi bahagia ya Bu? Iya, bahagia. Iya. Setelah kemarin melakukan praktek pembelajaran di kelas dan saya lakukan observasi, gimana perasaannya Bu Purwati? Untuk perasaannya itu awalnya agak gimana ya Bu, deg-degan, grogi karena itu pengalaman pertama saya. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Bu bisa mengkondisikan. Pengalaman pertama diobservasi sama saya ya Bu, karena sebelumnya juga Bu Purwati udah pernah diobservasi sama Waka ya Bu. Iya Bu. Jadi berarti lancar lah gitu. Bu. Kemarin saya lihat juga dalam pembelajarannya Bu Purwati, alhamdulillah lancar nggih. Alhamdulillah Bu. Terus yang berikutnya, menurut jenengan apakah pembelajaran yang sudah jenengan lakukan itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat? Untuk pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu sudah sesuai sama RPP yang saya buat Bu. Boleh tahu kemarin tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terus corak budayanya, terus peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang selanjutnya yaitu bukti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu yang sampai saat ini masih ada. Ya, jadi dari tujuan yang tadi Bu Purwati sebutkan, apakah selama pembelajaran itu sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Alhamdulillah sudah Bu. Terus jenengan tahu bahwa itu sudah tercapai, kira-kira indikatornya apa? Jadi siswa itu dapat membuat produk untuk presentasi, yaitu dengan cara, jadi saya di situ membuat sistem diskusi ya Bu. Setelah itu mereka membuat produk untuk presentasi itu melalui dari poster, terus ada yang membuat PowerPoint, ada juga yang membuat video untuk bahan presentasi mereka. Berarti jenengan itu melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran apa Bu? Masuknya ke diferensiasi produk. Oh, berarti diferensiasi produknya itu di bagian di bagian yang itu posternya, PowerPoint sama video yang buat bahan presentasi siswa. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Berarti anak menjadi lebih kreatif seperti itu ya Bu. Terus yang berikutnya, kira-kira dalam pembelajaran kemarin selama 2 jam itu mungkin ada hal yang menarik menurut jenengan? Mungkin yang selama ini anaknya seperti ini, kok sekarang saat pembelajaran yang kemarin 2 jam itu ada perbedaan. Terus hal yang menariknya itu di mana ya Bu? Untuk hal menariknya itu awal-awal saya melakukan pembelajaran kan hanya mungkin menerangkan saja nggih Bu. Terus kemarin saya membuat sistem seperti itu, jadi siswanya itu lebih antusias. Terus untuk dari segi kayak ngomong sendiri, terus main HP sendiri itu berkurang Bu. Oh iya, berarti memang
dengan itu anaknya lebih aktif nih Bu. Nggih Bu, lebih aktif. Terus kira-kira dari angka 1 sampai 10 pembelajaran yang kemarin Bu Purwati lakukan itu berada di posisi keberapa ya Bu? Kalau menurut saya 8 Bu. 8 ya Bu. Nggih, karena belum maksimal juga kemarin dalam sistem pembelajarannya, jadi mungkin ya 8. Iya. Terus kan sebenarnya tadi ada angka 1 sampai 10 ya. Dan jenengan itu ada di posisi angka 8. Berarti masih ada 2 kan yang belum. Terus kira-kira yang perlu menurut jenengan yang perlu ditingkatkan itu yang apa ya Bu? Jadi seperti ini Bu, kalau pembelajaran di kelas itu ada yang nggak semuanya, salah satu anak yang kadang itu mainnya HP, seperti itu. Mungkin nanti saya solusinya itu kalau HP nggak digunakan atau belum digunakan pada saat pembelajaran, nanti dikumpulkan. Saya akan membuat atau nanti akan dibuatkan tempat untuk menaruh HP ketika HP sedang tidak digunakan. Jadi nanti siswanya itu fokus untuk memperhatikan, tidak main HP sendiri. Ya, jadi dalam pembelajaran jenengan itu yang perlu ditingkatkan adalah mungkin tadi main HP ya Bu. Jadi anak lebih banyak main HP seperti itu. Iya Bu. Terus kira-kira dari percakapan kali ini ya Bu, kita nanti akan pengennya yang Bu Purwati dapatkan itu apa? Untuk dari percakapan ini solusi untuk mengatasi anak supaya mereka itu lebih aktif lagi dalam hal pembelajaran di kelas Bu, nggak yang pasif. Iya Bu, jadi tujuan Bu Purwati melakukan percakapan dengan saya selain untuk merefleksikan juga ingin mencari solusi ya Bu. Nah tadi kan permasalahannya itu ada di anak bermain HP. Bu. Selain anak bermain HP ada lagi nggak ya Bu kira-kira yang perlu ditingkatkan? Selain bermain HP, anak-anak ngobrol sendiri apa ya Bu? Suka ngobrol sendiri ya. Itu ibaratnya sama teman sebangku atau kadang ya itulah, apalagi kalau cewek kadang suka ngobrol-ngobrol sama teman sebangkunya. Jadi tadi ada main HP terus ngobrol sendiri ya Bu. Nah kira-kira setelah jenengan tahu bahwa yang perlu ditingkatkan itu adalah anak biar nggak main HP, terus biar nggak ngobrol sendiri, kira-kira jenengan ada pandangan atau tidak? Nanti solusinya mau gimana? Apa yang akan Anda lakukan, Bu Purwati lakukan supaya anak-anak itu tidak bermain HP, kemudian tidak ngobrol sendiri seperti itu? Yaitu Bu, kembali lagi untuk itu solusi mungkin ya pendapat saya ya, itu nanti awal pembelajaran sebelum HP digunakan untuk melakukan misalkan kayak tugas-tugas pembelajaran itu nanti dikumpulkan, dibuat tempat untuk menaruh HP sebelum HP dipergunakan supaya nanti siswanya dapat fokus memperhatikan. Yang kedua, setelah itu mungkin nanti dibuat sistem diskusi lagi supaya nanti anak-anak mengurangi ngobrol-ngobrolnya, supaya nanti memperhatikan apa yang sedang diajarkan. Iya, jadi berarti solusi yang Ibu Purwati akan lakukan itu adalah dengan mengumpulkan HP. Terus yang berikutnya diskusi. Kalau kemarin juga diskusi ya Bu? Iya, kemarin diskusi. Berarti kalau besok diskusinya yang seperti apa yang membuat anak itu mengurangi ngobrol sendirinya Bu? Diskusinya mungkin nanti per kelompoknya nggak terlalu banyak Bu. Jadi nanti pada saat diberikan tugas itu mereka mengerjakan semua, nggak yang mengandalkan salah satu dari kelompok mereka, mungkin seperti itu. Jadi diskusi kelompok yang anggotanya tidak terlalu banyak ya Bu, tidak terlalu banyak. Terdapat pembagian tugas seperti itu Bu. Wah bagus sekali ya Bu. Solusi yang akan Ibu Purwati lakukan untuk kedepannya. Terus kira-kira
kapan ya Bu Purwati itu akan melakukan pembelajaran yang tadi sudah Ibu Purwati itu berikan solusi itu? Mungkin pertemuan minggu depan, Bu. Pertemuan Ya, minggu depan. pertemuan minggu depan saya akan mencoba untuk memperbaiki dari yang sudah-sudah supaya anak itu lebih aktif lagi, terus main HP-nya juga berkurang, ngobrolnya juga berkurang. Mungkin itu, Bu. Berarti pertemuan berikutnya Ibu Nggih, minggu Bu. depan ya. Jadi terus yang berikutnya kan Bu Purwati itu akan melakukan pembelajaran minggu depan. Nggih. Mungkin yang kemarin Ibu lakukan dalam pembelajaran itu karena tadi banyak yang perlu ditingkatkan, kemudian solusi, kira-kira butuh dukungan apa, kemudian siapa yang nanti akan mendukung jenengan dalam pembelajaran itu? Untuk sistem itu mungkin pertama dari siswanya, terus teman-teman, terus kayak guru kayak gitu, Bu, sama guru. Siswa jenengan akan melaksanakan pembelajaran itu minggu depan ya Bu. Nggih, Bu. Terus semoga dengan percakapan ini jenengan itu pembelajaran yang akan dilakukan minggu depan itu akan semakin aktif ya Bu, semakin Amin, Bu. aktif, Nggih, Bu. semakin bermanfaat bagi siswa. Terus mungkin besok kita perlu ngobrol lagi ya Bu. Oh, gitu. Perlu ngobrol lagi. Saya juga pengen tahu apakah ada perbedaan atau ada perubahan antara pembelajaran yang kemarin dilakukan dengan yang nanti akan jenengan Bu Purwati akan lakukan seperti itu. Iya, Bu. Demikian percakapan pasca observasi kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.